Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang permasalahan perkembangan anak dan media di lapangan. Baiklah, perkenalkan saya Putri Rajutani sebagai moderator. Pemateri pertama yaitu ada Via Syifa Uniza, dan yang pemateri kedua ada Dewinda, pemateri ketiga yaitu saya sendiri. Baiklah, pemateri pertama yang akan dibacakan oleh Via, kepada Via dipersilahkan. Yang pertama yaitu permasalahan perkembangan anak dan media di lembaga masyarakat. Permasalahan perkembangan anak dan media di masyarakat sosial dan kesulitan berat. Ada beberapa contoh permasalahan perkembangan anak dan media yang dihadapi masyarakat. Permasalahan fisik. Permasalahan fisik adalah seperti melakukan gerakan-gerakan serta kemampuan mengalami hambatan dalam persoalan masalah secara fisik. Yang kedua adalah permasalahan psikis. Munculnya egosentrisme remaja yang menggambarkan meningkatnya kesadaran diri dan keyakinan anak atau remaja bahwa orang lain memiliki perhatian besar sebesar perhatian mereka sendiri terhadap keunikan pribadi mereka. Egosentrisme remaja ini menyebabkan anak atau remaja berani mengambil resiko tinggi karena mereka memandang diri mereka kalahkan, kebal fisik, dan kebal terhadap sanksi hukum. Selanjutnya, sosial. Masalah yang berkaitan dengan sosial, sebenarnya yang susah belajar beribadah, bermasalah dan aku. Karena mereka tidak memiliki contoh dan teladan baik dalam beribadah di rumah. Serta tidak memiliki kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan. Selanjutnya adalah permasalahan kesulitan belajar. Maksudnya di sini adalah kesulitan belajar yang dialami anak seperti sulit diajak belajar beribadah dapat dikaitkan dengan kurangnya contoh dan teladan yang baik dalam beribadah di rumah. Selanjutnya adalah permasalahan moral. Remaja pelaku kejahatan dan kekerasan adalah remaja yang berasal dari lingkungan atau lembaga keluarga yang tidak harmonis dan anak-anak dari latar belakang sosioekonomi rendah. Pada umumnya, keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dan yang terakhir adalah permasalahan perkembangan sosial. Permasalahan sosial pada anak usia dini seperti perilaku sosial yang bermasalah dapat dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial, seperti kurangnya keterampilan sosial emosional dan kurangnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Dari permasalahan-permasalahan tersebut, untuk mengatasi permasalahan perkembangan anak dan media di masyarakat, orang tua, guru, dan masyarakat harus memiliki kemampuan untuk memberikan contoh dan teladan yang baik, serta memberikan kesempatan bagi anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan pendidikan. Selain itu, penting juga memahami permasalahan yang dihadapi anak dan media agar dapat memberikan solusi yang tepat dan efektif. Cukup sekian pembacaan materi saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Via. Materi selanjutnya yaitu permasalahan perkembangan anak dan media di lembaga keluarga yang akan disampaikan kepada Dewinda. Kepada Dewinda dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu permasalahan perkembangan anak dan media di lembaga keluarga. Permasalahan perkembangan anak di lembaga keluarga adalah disebabkan oleh berbagai faktor.
Lembaga keluarga sebagai lingkungan pertama dan paling penting bagi perkembangan anak memiliki peranan yang sangat signifikan dalam membantu anak mengembangkan potensinya secara optimal. Kekurangan gizi dalam makanan dapat mengganggu pertumbuhan anak dan mempengaruhi perkembangan seluruh dirinya. Lingkungan keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mengembangkan pribadi anak. Perawatan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya yang diberikannya, merupakan faktor yang menguntungkan untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang sehat. Lingkungan keluarga juga menjadi sumber masalah jika orang tua tidak memberikan pendidikan yang tepat dan tidak memberikan contoh yang baik. Anak yang terlalu manja misalnya dapat menjadi hasil dari didikan orang tua yang terlalu memanjakan anak. Selain itu, lingkungan keluarga juga dapat mempengaruhi perkembangan anak melalui interaksi anggota keluarga lainnya. Misalnya, anak yang memiliki orang tua yang memiliki penyakit dapat menurunkan penyakit tersebut pada anaknya. Dalam mengatasi permasalahan perkembangan anak di lembaga keluarga, orang tua harus memahami dan memenuhi kebutuhan anak secara optimal. Orang tua harus memberikan pendidikan yang tepat, memberikan contoh yang baik, dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan potensinya. Selain itu, orang tua juga harus memahami dan menginspirasi potensi masalah yang dapat timbul dan mengambil langkah untuk mengatasinya. Dengan demikian, orang tua dapat membantu anak mengembangkan pribadi yang sehat dan siap untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dewinda. Materi selanjutnya yang terakhir yaitu permasalahan perkembangan anak dan media di lembaga TK. Yang pertama ada permasalahan maladjustment atau ketidakmampuan menyesuaikan diri. Anak usia dini yang mengalami penyesuaian diri yang buruk biasa disebut dengan maladjustment. Anak yang demikian sering disebut sebagai anak yang bermasalah. Ada dua jenis, yaitu anak yang puas terhadap tingkah lakunya, tetapi lingkungan sosial tidak dapat menerima. Yang kedua, tingkah laku diterima lingkungan sosial, tetapi menimbulkan konflik yang berkepanjangan pada anak, misalnya anak berpenampilan sopan, ramah, dan memiliki segala perilaku yang dapat diterima oleh lingkungan. Yang kedua ada egosentrisme, yaitu seseorang dikatakan egosentrisme bila lebih peduli terhadap diri sendiri daripada orang lain. Mereka lebih banyak berpikir dan bicara mengenai diri sendiri dan aksi mereka semata-mata untuk kepentingan pribadi. Umumnya anak-anak masih egosentris dalam berpikir dan berbicara. Hal ini bisa merugikan diri sendiri dan sosial jika berkelanjutan. Karena umumnya begitu anak memasuki dunia sekolah, egosentrisme sedikit demi sedikit mulai berkurang. Ada tiga hal mendasar tentang egosentrisme, yaitu merasa superior, egosentrisme karena merasa inferior, dan yang terakhir egosentrisme karena merasa korban. Dan yang terakhir ada anak yang terisolasi. Maksudnya yaitu anak yang terisolasi dari lingkungannya. Ia mengalami masalah penerimaan sosial. Hal ini dapat terjadi karena sikap dan perilaku anak yang kurang disukai teman-temannya, atau anak sendiri yang tidak suka melakukan interaksi sosial dan menjalani hubungan pertemanan. Adapun kategori penerimaan anak dalam lingkungan sosial, yaitu ada star, yaitu anak yang disenangi oleh lingkungan temannya sehingga populer. Akaptet, anak yang cukup dapat diterima di lingkungannya. Kelimbar, yaitu anak yang berusaha untuk diterima oleh lingkungan. Dan yang selanjutnya ada Fringer, yaitu anak yang seperti golongan kelimbar tetapi lebih takut tidak diterima. Dan yang terakhir ada intelligent, yaitu anak yang ditolak lingkungan sebab mereka malu menolak atau membuat ulah yang negatif. Baiklah, sekian dari pemateri yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata yang salah, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.